Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis pada malam hari ini, yang pastinya masih di program kesayangan kaum perempuan, para wanita-wanita hebat tentunya, yaitu di program Bundo. Dan penonton, pada kali ini kami berada di suasana alam terbuka, di mana nantinya kita akan pastinya menghadirkan perempuan-perempuan hebat yang akan menginspirasi kita semua. Dan pada malam hari ini didampingi oleh suami tercinta, jadi tidak hanya Bundo, tidak hanya Bunda, tetapi juga ada ayahnya sekalian. Dan penonton, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam melakukan semua aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Dan kembali kami beritahukan kepada seluruh penonton bahwa program Bundo hadir untuk menginspirasi para ibu-ibu, para wanita, dan khususnya yang ada di Kota Batam dan umumnya seluruh wanita yang menonton tayangan Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini penonton, kita akan berbincang 1 jam ke depan bersama seorang yang pastinya menurut pantauan Suara Minang TV perempuan yang hebat, yang multi talent. Selain sebagai seorang ibu rumah tangga, pastinya beliau juga adalah seorang ASN dan seorang pembisnis. Dan tentunya penonton, sebagai seorang wanita tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tetapi beliau sukses di dalam karir dan sukses di dalam bisnis. Dan juga malam hari ini didampingi juga oleh suami tercinta dan juga merupakan seorang wartawan ya Bang ya, kemudian juga seorang penyair, dan juga baru kita dapat informasi beliau lulus di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya akan banyak potensi atau ilmu yang bisa kita gali dari mereka berdua pada malam hari ini. Untuk itu tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, baik. Assalamualaikum Mami, Bang Rama. Penonton, sebenarnya tidak perlu diperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Tapi malam hari ini kita tidak menghadirkan orang Minang, tetapi kalau diajak berbicara bahasa Minang bisa gitu ya Bang ya. Nyambung kena tuh. Pada malam hari ini kita akan menggali potensi atau ilmu-ilmu apa sih yang digunakan oleh Mami Lela, yang biasa kami panggil Mami Lela, dan beliau bernama Nur Lelawati, yang bekerja sehari-hari sebagai ASN, yang pastinya sebagai abdi negara, tetapi bukan karena kekurangan uang ya Mi ya. Kenapa mau berbisnis, tetapi karena ingin memaksimalkan waktu yang ada itu dengan hal-hal yang positif pastinya. Dan untuk itu kita silakan Mami untuk menyapa penonton kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Bapak Ibu penonton setia radio apa tadi? Suara Minang TV. Suara Urang Awak. Suara Urang Awak. Dimanapun berada. Terima kasih Bu Ides waktunya yang diberikan kepada saya dan suami. Mungkin di sini kita mau memperkenalkan diri dulu. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu secara singkat. Nama singkat saja Nur Lelawati, sapaan akrab biasanya Mami Lela. Ya.
Sehari-hari saya berkegiatan sebagai ASN di pemerintah Kota Batam. Ya, itu aktivitas kita ya sehari-hari. Tapi alhamdulillah di samping itu kita juga punya usaha lain gitu. Yang kita berdua alhamdulillah bisa jalankan bersama-sama. Di mana usaha itu adalah sebuah bergerak di bidang penjualan alat kesehatan dan kecantikan ya. Jadi nama bisnisnya itu Millionaire Club Indonesia atau yang lebih kenal dengan MCI. Menjadi jadi sehari-hari sebagai ASN juga sebagai pembisnis lah begitu ya. Karena kita alhamdulillah di Kepri ini juga kita satu-satunya sebagai stokis MCI. Jadi ya itulah dulu mungkin ya perkenalan singkat dari saya. Terima kasih Mami. Ya, penonton, kenapa mungkin pertanyaan kenapa apakah kita mengiklankan produk? Sebenarnya saya tidak mengiklankan produk, tetapi pada malam hari ini penonton, saya sangat terinspirasi sekali dengan Mami Lela. Yang pertama, beliau sudah punya rumah tahfiz. Itu murni dari MCI ya Mia. Kemudian juga baru-baru ini kita bisa melihat, saya hanya pantau-pantau dari jauh rumah impian Mami Lela murni dari bisnis MCI, yang boleh dikatakan itu harganya mungkin berapa ya Mia? Mungkin M-an kali ya Mia. Nah gitulah, begitulah. Nah dan yang lebih menariknya penonton, kemarin saya juga lihat Mami Lela posting lagi di Facebook bahwa anak beliau yang paling besar mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah dari universitas dari Mesir tapi punya cabang di Indonesia, begitu ya Mia? Yes. Nah dari Arab Saudi. Nah, universitasnya ada di Indonesia. Nah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau sukses di karir, sukses di bisnis, dan sukses di dalam mengantarkan anak-anaknya sampai kepada apa yang mereka tuju. Dan penonton, kita sapa dulu pria ganteng satu ini. Dan ini pasti banyak yang sudah kenal dan sudah tidak asing lagi, karena di samping juga beliau aktif di berbagai aktivis sosial, boleh dikatakan beliau adalah seorang aktivis sosial di organisasi-organisasi sosial, paguyuban atau organisasi masyarakat yang lainnya ya, Bang Ramon. Beliau sangat aktif sekali di Kota Batam dan sekarang mulai melangkah sampai ke provinsi. Kita minta dulu kesediaan Bang Ramon untuk menyapa penonton Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Des yang masih sangat manis. Selamat malam para pemirsa Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Pasti ya, saya Ramon Damora. Sudah 25 tahun juga menjadi jurnalis. Jadi sejak tahun 99 saya bergabung di Jawa Post Group, tepatnya di Riau Post. Kemudian 2001 ditugaskan untuk ke Batam pada saat itu, dan akhirnya menetap di sini, bermukim di sini, berkeluarga di sini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini sekedar berbagi pengalaman ya Des ya? Iya betul Bang. Sekedar berbagi pengalaman, saling mengisi ya, untuk berbagi kisah dan berbagi cerita. Mungkin itu saja Des. Ini sebenarnya pembicaraan emak-emak dan bundo-bundo ini. Ya, cuma memang ada pepatah Tiongkok mengatakan suami yang baik adalah istri yang baik. Penonton, kenapa mesti ada Bang Ramon? Iya. Saya selalu melihat kan kata orang-orang nih Bang. Iya siap. Kebahagiaan di dunia di media online siap. Itu di dunia nyata berbeda. Ya. Nah kalau itu melihatnya Bang, ya. itu enggak gitu di dunia mayanya, bahagianya nyata di dunia nyata apalagi gitu. Nah ini sesuatu yang patut kita contoh penonton. Nah kalau penonton penasaran rahasia apa yang mereka miliki, boleh berikan
pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan langsung kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kita akan berbincang dulu bersama Mami Lela. Kita tinggalkan dulu Bang Ramon. Nanti terakhir kita suruh beliau bersair. Merdunya suara seorang Ramon Damora itu mesti diketahui oleh Suara Minang TV. Baik, Mi, terima kasih banyak atas waktunya. Mami mau berbagi gitu. Nah, Mami boleh ceritakan sedikit kepada penonton secara singkat, yang namanya hidup itu pasti punya lika-liku gitu. Dari pertama Mami datang ke Batam, apakah Mami sudah memang dari kampungnya melamar pegawai, terus di sini udah penempatan atau bagaimana sehingga sampai Mami berada di posisi yang sekarang? Silakan. Dari mana dulu ya? Dari awal datang ke Batam gitu. Dan juga nanti kita sibak sedikit rahasia percintaan Mami Lela dan Bang Ramon. Ini kayaknya ada dari masa SMA sepertinya begitu. Oke, silakan Mi. Kita nikah tahun berapa ya? Lupa. Udah 2003 ya kita menikah. Jadi sebenarnya Lela ini dia orang yang kalau yang sejak kami nikah saja tuh dia sudah 4 kali tuh ikut tes ASN itu, Des. Sebelumnya 3 kali atau 4 kali. Ini orang yang selalu hampir setiap tahun ikut ASN ini. Oh, memang cita-citanya memang ingin jadi ASN ya. Ikut gagal tapi tidak menyerah kan? Akhirnya juga berhasil. Oke. Sebenarnya bukan 4 kali tapi 12 kali. 12 kali masalah 12 kali ya. Jadi para penonton semuanya ya, kita sebenarnya saya itu terinspirasi ingin menjadi ASN itu adalah karena almarhumah ibu saya. Jadi beliau itu sangat ingin sekali anak pertamanya. Kebetulan saya adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Wow. Jadi beliau itu ingin banget anaknya itu kalau tamat kuliah jadi pegawai negeri. Kalau dulu orang tua cita-citanya gitu. Nah, kalau di kampung itu, kalau jadi pegawai negeri itu gimana gitu ya anaknya ya. Begitu. Kalau gajinya? Iya, begitu. Nah, makanya kita akhirnya punya bisnis yang lain gitu ya kan, supaya bisa mencukupi itu tadi ya kan. Nah, jadi kalau kembali ke kampung lagi ya. Jadi orang tua itu sangat menginginkan sekali anaknya untuk jadi pegawai. Akhirnya setiap tahun itu walaupun masih kuliah, kita ikut terus nih tes. Tesnya waktu itu untuk tamatan SMA aja. Tes nggak lulus, akhirnya sampailah kami menikah ya kan. Nah, jadi waktu sebelum menikah pun saya itu sebenarnya suami udah di Batam, saya di Tembilahan. Saya kan asal kampung saya Tembilahan. Jadi asli orang Banjar ya, kawan-kawan semuanya. Jadi saya tinggal di Tembilahan karena nggak lulus tadi ya. Masuk ASN akhirnya orang tua suruh pulang kampung. Ya udah deh pulang kampung aja, mana tahu bisa honor di instansi gitu ya. Alhamdulillah waktu itu bisa coba-coba honor di Pengadilan Agama Tembilahan waktu itu. Nah, selang berapa bulan, nggak sampai setahun honor di sana. Suami waktu itu tugasnya di Batam. Ya, akhirnya singkat cerita kita dilamar lah gitu ya, dilamar. Sebenarnya panjang juga ceritanya sampai ke dilamar itu, tapi kan nggak mungkin waktunya 1 jam. Jadi singkat cerita dilamarlah seorang anak gadis ini di Tembilahan. Beliau sudah di Batam ya kan, dilamar, habis menikah. Saya meninggalkan pekerjaan di Pengadilan Agama karena waktu itu hanya honor kantor, bukan honor yang sampai ke pusat ya, sampai ke pusat enggak. Saya hanya digaji cuma-cuma oleh kantor. Gitu. Akhirnya saya ikut teman suami mengikut suami lah ke Batam. Karena almarhumah ibu saya itu selalu mengingatkan ikuti suami dimanapun suami berada, makan apapun kata suami, kata almarhumah ya, mau makan batu pun ikutin aja itu suami, kata almarhumah begitu ya. Nah jadi begitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Batam, meninggalkan honor kantor di Pengadilan Agama. Nah sampai di Batam pun tidak sampai sampai di situ saja gitu. Jadi setiap ada pembukaan tes saya selalu ikut gitu, sampai suami ini bosan ngeliat saya kan, Tanjung Pinang buka ke Tanjung Pinang, Batam, iya, gitu. Akhirnya qadarullah mungkin nggak lulus ya kan, punya anak 1 barulah lulus. Berarti di usia berapa Mami bisa lulus? Usia 34 tahun. Wow, udah akhir. Terakhir 1 tahun, 1 tahun terakhir. Terus yang ke-12 kali
tes Yang yang ke-12 ke-12 kali. Yes. Berarti penonton jangan putus asa yang sekarang Yes. mau mengikuti tes. Ini Mami 12 kali. Yang ke-12 kali. Yang ke-12 kali baru lulus. Benar. Yang ke-12 kali. Benar. Dan Jangan yang menyerah ya kalau menjadi udah ASN. sampai ke limit usia. Udah Kan 35 tahun batasnya ya Bang ya. Iya. Saya setiap mengantar itu, waktu dia hamil tua itu kan, saya antar. Saya lihat suasana di Stadion Tumenggung itu. Ratusan, ribuan bahkan. Penuh stadion itu. Kayaknya Yang- Mami nggak lulus karena belum ridho mungkin Maramon dulu kali Itu ya. kayaknya. Yang ikut ribuan, yang diambil cuma 11. Waktu itu 11. sedikit-sedikit, Des. Apalagi maksudnya sedikit yang sesuai dengan ini ya, dengan jenjang Iya. pendidikan. Nah, era dia lulus itu kalau saya tidak salah ada kuotanya 9 itu. Yang 9. sarjana-sarjana agama itu. Nah, gitulah. Oh, Ini jadi Mami dari sarjana agama. dari dulu, saya ya. bilang ini titik terakhir ini harus banyak-banyak sholawatnya. Karena udah tinggal setahun lagi kan. Ah. Waktu itu memang yang terbanyak itu yang diterima guru. Jadi saya ikut Iya. jalur guru karena kebetulan alhamdulillah saya punya akta 4. Jadi akta 4 zaman dulu kan bisa untuk melamar ataupun masuk CPNS untuk jalur guru waktu iya. itu. Ya alhamdulillah ya Allah izinkan saya lulus di usia 34 tahun. Jadi berarti Mami jadi guru dulu awalnya. Jadi guru dulu Ibu Ides. Oh, jadi guru apa nih? Guru bidang studi agama di SD Di sama SD? guru Armel waktu itu. Oh, mantan guru SD nih penonton Guru, ternyata. guru Tapi SD ya. Tadi bilang, aduh, Mami udah berani sendiri, padahal mantan guru penonton ternyata. Nah, terus gimana sampainya sekarang ke itu Mi? Ke jadinya ke struktural. Iya, waktu itu gimana ya ceritanya ya? Minta lah sama suami, waktu itu minta izin sama suami bagaimana caranya bisa pindah ke dinas ya Oh, kan. gitu. Karena saya Karena tahu- nggak menekuni guru gitu, nggak menjiwai. Iya benar, sebenarnya menjiwai Bu Ides, tapi jujur ya pekerjaan guru itu luar biasa sekali. Oh, Jadi nah, ini wajar. Mami menyampaikan aspirasi guru kayaknya. Ya benar. Jadi wajar Yang kalau ada terpendam. kata Teman-teman guru curhat tanpa tanda jasa itu benar ya Ah. teman-teman semuanya, ibu, bapak ibu semuanya. Jadi berapapun digaji sebenarnya tidak senilai sebanding dengan pekerjaannya. Ya kan, mungkin kalau kita mengajar di kelas itu sih sebentar aja gampang, tapi di luaran itu yang kita punya beban yang lebih berat, pekerjaan yang lebih berat gitu ya. Nah jadi makanya hanya mampu setahun waktu itu. Setahun jadi guru, terus minta tolong sama suami bagaimana bisa pindah ke dinas waktu itu. Ya udah dibantu sama suami untuk pindah ke dinas pendidikan dulu waktu itu. Jadi dari guru pindah ke dinas pendidikan. Ya melalang buana lah dari dinas pendidikan barulah pindah ke dinas yang lain. Dan sekarang terakhir di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Sudah jabatannya Sebagai Kepala Seksi, Kasubit. Nah, itu masih umur Mami masih berapa sekarang? Sekarang udah 47. 40 masih lama, masih Udah ada jelita jelang 13 40 tahun. tahun. Kalau struktural 58 tahun ya. Ya, masih 11 tahun lagi sekitar masih ada. 12 tahunan. Iya. Nah, Mi, kemudian berarti 12 kali, dan ke-12 kali baru berhasil. Kemudian jadi pegawai, lulus, dari guru pindah ke struktural. Iya. Nah, menurut Mami bercita-cita jadi pegawai. Yes. Dari awal itu memang cita-cita pegawai itu hanya untuk nyenangin orang tua aja, atau memang Mami sendiri juga pengen gitu Iya. jadi pegawai itu? Dari pribadi juga. Dari pribadi pengen juga. banget. Iya. Passion dia itu ASN betul lah. Iya. PNS sudah bilang. Makanya sampai Iya, 12 kali. Itu PSN, PNS betul lah itu Des. Makanya sampai 12 kali ikut ujian tes kan. Kalau enggak mungkin lah ya kan. Karena memang dorongan orang tua dan keinginan saya juga ingin jadi pegawai negeri. Berarti dari situ saja penonton kita bisa menilai bahwa Mami Lela berarti memang gigih ya. Gagal 1 kali 2 kali nggak membuat udahlah gitu, nggak juga kok. Kebanyakan orang ikut tes 1 kali 2 kali udahlah nggak akan juga lah orang seramai itu gitu. Nah tapi satu yang kita bisa ambil penonton bahwa ternyata kegigihan Mami Lela berhasil membawa beliau kepada cita-cita yang dibikin oleh orang tua dan keinginan dari beliau sendiri menjadi seorang pegawai negeri. Alhamdulillah. Nah, dan kegigihan itu juga lah yang dia terapkan di MCI itu. Nah, kegigihan itu juga. Nah, Mami, tunggu, kita belum ke Maramon itu nanti belakangan. Karena ada Bapak. Khusus. Aku nyambung-nyambung aja.
Nah, nih kemudian menjadi seorang pegawai, berarti Mami udah tinggal di sini juga berarti? Iya, sudah punya anak 1, malah 2 lagi. Enggak, maksudnya di perumahan ini juga berarti? Belum. di Medi Dulu di Mediterania. Di Mediterania. Rumah kami dulu Nah, di Mediterania. sekarang kan Mami tidak hanya suksesnya di PNS-nya, juga sukses di bisnis luar. Dan malahan ya Mi ya, lebih kalau income itu lebih banyak dari luar ketimbang dari pegawai. Nah, kenapa pegawai itu kan kita diatur, kita wajib pinjer, masuk jam segini, pulang jam segini gitu. Yes. Nah ya namanya jadi apa tuh namanya tuh? Aparatur. Ah, Negara. jadi maksudnya kita itu terikat gitu Yes. kan. Sementara Mami dari bisnis itu udah mungkin bukan hanya jutaan ya, mungkin ratusan juta. Income Mami per bulan aja kayaknya udah puluhan juta ya. Gaji pegawai berapa nih? Sekarang Kalau yang PNS mungkin tahu ya gaji PNS-nya berapa. gaji pegawai enggak nih, kalau kata orang, apalagi guru, gaji guru itu besar, kerjanya Oh, iya. santai. Oke. Nah, saya satu penonton nih dengar Kami ya, nyerah. nih nyerah nih, Nyerah, Mami angkat bendera yang putih. kita kenal perempuan yang gigih, dia jadi guru nyerah gitu nyerah. penonton, karena nggak sanggup gitu. Nah, yang kata orang itu Mi pegawai itu apalagi guru gajinya besar Iya, katanya, kerjanya santai gitu Oke, kan. oke. Nah, Mami nih udah golongan berapa sekarang? 3D. 3D. Sampai nggak 10 juta gaji Mami sebulan? Jujur aja belum sampai segitu kalau gaji pokoknya. Kalau gaji pokoknya belum sampai segitu. Gaji pokoknya belum sampai Makanya segitu. mencari penghasilan yang lain, Bu Ides. Nah, Mami mencari penghasilan lain itu karena memang kondisi keluarga yang kurang atau memang Mami punya memang jiwa gitu. Nah, makanya tadi ditanya di awal, Mami memang keinginannya cita-citanya jadi pegawai atau keinginan orang tua. Beda nih Mami, kalau udah sih ditanya orang cita-cita apa, jadi pembisnis dulu. Ya. Pegawai ini keinginan ibu gitu. Oke, Tapi oke. sekarang memang Oh, sudah menjiwai iya. karena memang sudah jalannya takdir Tuhan tuh mamanya ke sini gitu. Oke, oke. Kalau itu Bang udah berminat dari dulu jadi guru nih Iya, iya, gitu. iya. Memang jadi pembisnis karena nggak hobi duduk diam gitu, pengennya sana sini gitu kan. pekerjaan utama. Pebisnis. Guru kerjaan sampingan. Iya, Ya. dulu waktu honor gitu Bang. Dan bisnis luar yang utama honor gitu. Tapi takdir Tuhan itu bahwa oh kamu di sini gitu. Iya. Orang ingin jadi P3K, ingin sertifikasi, kita dilancarkan, dimuluskan Tuhan. Oh berarti memang aku di sini gitu. Makanya sekarang udah guru utama, Guru utama bisnis. dan ditekuni sepenuh hati. Iya betul. Nah seperti yang saya tanyakan tadi Mi, gimana? Sebenarnya Pertanyaan. berbisnis ini adalah keinginan untuk menambah penghasilan tadi. Menambah penghasilan ya pasti juga lah ya Mi ya. Kan kita udah tahu tuh bagaimana kalau gaji ASN tuh seberapa gitu kan. Nah, sementara kita mungkin banyak yang ingin kita capai. Kalau dalam apalagi kehidupan kata Bang Ramon sehari-hari. passionnya pegawai, mulai dari bawah penonton sepatu, nah high heel, nah baju nggak Iya. mungkin jilbab itu aja Ya, baju. benar. Ya, jadi kita harus punya penghasilan tambahan. Terus kalau pegawai biasanya SK udah udah sekolah, ya, ya dulu SK gitu, udah sekolah. bener. Heeh. Karena SK ada di sekolah kan itulah saya berpikir gimana nih bagaimana supaya Sementara Mami ngambil lagi, adalah anak anak pertama tertua, dari berarti masih 8 punya tanggung bersaudara. jawab ya Mi ya. Iya, betul. Jadi Hmm. ya pertama adalah keinginan untuk menambah penghasilan. Nambah ya kan? penghasilan. Ya seperti Bu Ida sampaikan tadi, rata-rata kita ASN itu SK-nya udah disekolahin. Ya termasuk saya juga gitu, Mami juga begitu, ya. Langsung nggak nunggu. Langsung. Karena kebutuhan itu tadi ya. Nah, alhamdulillah Bukan karena takut seiring- SK-nya dimakan raya di rumah. Iya bener, di rumah kan sayang yang nganggur ya, mendingan disekolahin gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, awalnya sih tidak menjiwai ya, tapi seiring berjalannya waktu, begitu terlibat di bisnis Millionaire Club Indonesia, saya lama-kelamaan menyukai, mencintai, dan apa ya, betul-betul menjiwai lah gitu. Nah, jadi walaupun Oh dulu awalnya enggak gitu, enggak. malah Dipaksa saya malah kan untuk, gini nih. Ada nih orang tuh kalau mau posting jualan itu dia nggak pede, tapi kalau posting dia jalan ke sini, nah iya. itu kan dia pede gitu kan. Mm-mm. Nah kalau Mami awal mulanya itu memang enggak gitu, enggak pede yakin, juga, enggak pede nggak juga. pede juga.
ya. Awalnya nggak pede, awalnya juga masih banyak alasan ya, karena belum menjiwai dan memang belum sepenuh hati waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah mengenal bonusnya, sudah mengenal penghasilannya, alhamdulillah lebih besar daripada gaji ASN gitu ya. Akhirnya saya betul-betul full heart gitu, benar-benar mencintai usaha itu gitu. Nah, itu jadi memang di luar dari gaji ASN dari penghasilan saya menjalankan bisnis itu luar biasa Bu Ides, sampai menghantarkan kita dapat mewujudkan impian-impian kita gitu. Nah, sementara di gaji ASN kita belum mampu untuk mewujudkan impian itu gitu. Jadi inilah salah satu yang membuat kita makin mencintai bisnis itu. Ya, dengan catatan tidak mengesampingkan pekerjaan ASN ya. Artinya gini, saya pagi sampai sore tetap bekerja sebagai ASN ya, bekerja seperti biasa, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai ASN, tapi di luar itu, di luar jam kerja, saya langsung menjalankan bisnis saya itu gitu. Nah, terus bagaimana Mami membagi waktu istri, ibu, ASN, bisnis? Ya alhamdulillah selama ini ayah nggak protes kan ya? Ya alhamdulillah selama ini saya cukup gimana ya? Saya alhamdulillah selama ini masih bisa berada di kodrat saya sebagai istri, sebagai wanita ya. Nah karena memang bisnis yang saya jalani ini cukup menggunakan handphone aja Bu Ides. Saya nggak harus meninggalkan anak-anak, saya tidak harus meninggalkan suami, gitu. Tidak harus keluar dari rumah. Kalaupun harus keluar dari rumah, kita bisa ajak anak-anak kok sama suami. Misalnya kita mau kemana, kita mau nawarkan produk kemana, ya kita keluar juga bisa sama anak-anak dan suami. Jadi nggak terikat, gitu. Bisnis ini tidak terikat. Jadi artinya kita tidak mengabaikan mereka, tidak tetap kita bisa melayani mereka, memberikan perhatian kepada mereka, gitu. Tapi modal utama Mami itu pasti support dari suami lah. Benar. Ya. Kalau suami udah support, berarti terciptalah kerjasama yang bagus. Betul. Ya, Mia. Nah kebetulan juga suami nggak terikat gitu kan. Nah, pagi bisa ngopi dulu di Morbet ya. Iya betul. Oke. Nah, Mi dari tahun berapa Mami mulai menjalankan bisnis MCI? 2014. Sudah 2014, berarti 10 tahun. Ya, nah, dalam 10 tahun itu apa aja sih Mi yang sudah Mami dapatkan dari bisnis yang Mami lakukan? Ya. Kembali lagi ke bisnis MCI ya. Kita memang di bisnis MCI ini diajarkan dan dipaksa ya dalam tanda kutip untuk bermimpi besar, bermimpi besar, menjadi milioner. Karena mimpi itulah yang akan memotivasi kita dan menjadi bahan bakarnya kita untuk tetap terus jalan dan tetap semangat tuh menjalankan bisnis itu. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, selama 10 tahun ini kita menjalankan bisnis itu, kita sudah bisa mewujudkan impian-impian kita seperti berumroh bersama anak-anak ya. Ya, umroh mungkin udah berapa kali ya, Mi ya? Alhamdulillah. Dapatnya gitu ya. Ya, dan itu juga gratis dari bisnis kita ini, bisnis MCI gratis ya. Reward dari MCI. Kemudian kita punya impian juga keliling luar negeri, keliling dunia, keliling Eropa, keliling Asia juga udah. Jadi sudah berapa negara yang Mami kunjungi dari bisnis? Puluhan kayaknya ya. Udah puluhan Masya Allah. Dari bisnis ini. Gratis alhamdulillah, gratis dari MCI. Jadi nah inilah yang membuat kita semakin semangat lagi di bisnis MCI, karena impian-impian yang tidak bisa kita wujudkan dari gaji ASN bisa kita wujudkan dari bisnis ini gitu ya. Jadi nah salah satunya kembali ke rumah tahfiz tadi. Iya, nah, karena Mami juga sudah mendirikan rumah tahfiz yang memang murni dari bonus MCI dan juga kemarin diresmikan oleh UAS ya Bang ya. Nah itu gimana nih? Jadi kita setelah kita dapat mencapai mewujudkan impian-impian kita, berumroh keliling dunia, keliling Eropa, Asia, kemudian juga bisa membangun rumah impian. Terus saya sama suami berdiskusi lagi gitu. Kira-kira apa ya yang kita
upgrade nih mimpi kita ke depannya, karena kita memang di MCI itu diajarkan supaya bermimpi besar tadi ya. Udah tercapai, ini udah tercapai, ini udah tercapai, kira-kira apa lagi ya kita yang harus kita tulis dalam buku impian kita gitu, supaya kita tetap semangat di bisnis ini. Nah, akhirnya kita diskusi, terus suami bilang gini, gimana kalau kita berinvestasi akhirat saja gitu. Nah, apa tuh gitu ya? Ya, coba kalau kita bangun rumah tahfiz bagaimana gitu, karena mudah-mudahan dengan investasi akhirat ini menjadikan amal jariah buat kita gitu. Jadi kita tidak hanya bisa keliling dunia, menikmati dunia, tapi bagaimana akhiratnya juga bisa kita nikmati dan kita rasakan dari Masya Allah, penonton luar dari biasa. rumah tahfiz itu, gitu. Apa namanya, seperti judul kita, sukses karir dunia akhirat. Amin ya Allah. Di dunianya sukses, melanglang buana ke seluruh dunia. Amin. Kemudian sudah umroh juga sudah, kemudian Alhamdulillah. muncullah ide. Nah, Mi, itu mana duluan, rumah tahfiz atau rumah impian yang dibangun? Rumah tahfiz. Rumah tanah. Ini yang menjadi tahfiz dulu. penonton. Saya ngikutin Mami karena beliau juga saya juga ikut tergabung di bisnis ini, tapi saya nggak seperti beliau, kegigihan saya nggak seperti beliau gitu. Nah, saya melihat setiap kali postingan gitu muncul, malah udah jalan dulu rumah tahfiz, baru muncul rumah impian gitu. Nah, apakah memang munculnya belakangan karena bonus besarnya muncul belakangan, atau memang keinginannya rumah tahfiz dulu gitu, akhirat dulu baru dunianya, begitu Mi? Iya, yes. Kalau keinginan itu, kalau keinginan itu kayaknya ya dulu itu keinginan tuh rumah. Rumah dulu, Mi. Keinginan tuh rumah sebenarnya. Awalnya. Oh ya, oke. Keinginan tuh rumah. Tapi awalnya rumah nih. Kita bikin rumah lah, rumah impian, rumah yang yang lebih dari yang sekarang misalnya gitu kan. Tapi kemudian suatu hari kita teringat nih mau buat rumah tahfiz. Udah kita belokkan dulu nih ke rumah tahfiz. Nah, ini Des, sesungguhnya yang terjadi itu sebenarnya keajaiban itu. Kita ngambil rumah tahfiz, kita punya niat untuk kita gratiskan, kita kita sisihkan dari gaji, dari bonus-bonus. Ternyata Allah mudahkan ini dapat rumah ini gitu. Masya Allah. Jadi jauh lagi dari rumah yang dari awalnya itu dapatnya lebih bagus dari yang plan awalnya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Keajaiban luar biasa, Kita dipermudah penonton. gitu. Karena saya lihat postingan kalau ngikutin Pesminya Mamila, rumahnya itu cantik banget dengan kolam renangnya yang gimana lah gitu. Nah, itu karena kalau bagus banyak ya Bang ya, rumah yang lebih bagus dari itu banyak gitu. Tapi kan kita lihat itu bahwa ini didapatkan dari ini begitu. Dan itu dimudahkan setelah mendirikan rumah tahfiz. Dan rumah tahfiz itu memang 100% digratiskan gitu ya Pak. Betul. Digratiskan, dan sudah berapa ininya di situ muridnya? Muridnya sudah alhamdulillah 34 orang. 34 orang. 30 santri. Kita non asrama, jadi belajar dari mengaji, sore, menghafal asar, pula. Padahal rukonya rumah tahfiz yang pertama itu rukonya padahal strategis banget ya. strategis. Itu sempat ini juga itu. Menjelang mau diresmikan tuh namanya juga godaan kan. Benar nggak nih rumah tahfiz nih? Atau diinvestasikan aja lah. Iya, karena harganya fantastis sekarang, dari mungkin dari ngambil karena masih tanah dulu ya. Dari tanah sampai setelah jadi kayaknya udah berkali lipat ya harganya kayaknya ya Bang ya. Itu tarik menarik ya namanya manusia. Lihat ini godaan. Betul nggak ya, mau jadi rumah tahfiz atau mau investasikan gitu ya? Bisniskan aja gitu. Atau disewakan aja Atau disewakan aja. Tapi itu dua ruko ya Bang ya? Satu ruko. Satu ruko, cuma huk posisinya. Iya. 2 lantai. 2 lantai. Dua lantai. Dan alhamdulillah karena itu di Central Laguna Hills, masyarakat yang di situ kan masjid jauh sekali, Des. Masjid itu ada di Brimob 1 terus. Masjid belum ada di perumahan itu ya Bang? Belum ada. Ada pun jauh sekali. Nah, sekarang alhamdulillah warga di sekitar memanfaatkan lantai 2 kita tuh sebagai musola gitu. Jadi masyarakat situ bisa menggunakan. Mereka udah tarawihan di situ, mereka sholat 5 waktu berjamaahnya di situ. Alhamdulillah lah akhirnya ada manfaatnya. Bang Ramon, Mami luar biasa sekali. Tapi sebelum lanjut kita sudah di komplain karena sudah banyak yang kita bacakan dulu komentar dari para penonton. Saf Icau,
Assalamualaikum sang penyair Melayu Pak Ramon dan Ibu. Wah, yang disapa penyair dunia Penyairnya, aduh. Padahal penyairnya belum muncul. Belum muncul ya. Kemudian siapa nih? Harjo, eksis selalu SMTV, terima kasih. Wafendi Vinem, Assalamualaikum, salam kenal dari kami. Dan nanti mohon minta syair-syair cinta kalau ada ya, maaf. Request penonton minta Bang Ramon membacakan syair cinta. Ya. Ditunggu Wafendi Vinem, Bapak atau Ibu ini ditunggu aja ya, nanti di akhir sesi. Harjo, salam kenal Bang Ramon penyair hebat. Aduh, suami lagi disapa. Masa penyair aja ya Mia? Iya nih. Alun Tobat seutuhnya, sukses selalu untuk Reus Suara Minang TV. Ya, nonton kasadonya. Terima kasih Alun Tobat. Wafendi Vietnam, saya punya syair cinta dan mohon untuk penjelasan dan makna syair ini. Waduh, diminta Bang Ramon, masih syair loh Mi yang diminta orang Masya gitu. Allah. Nanti kita suruh Bang Ramon menjelaskan. Kemudian Erni Heni, sukses Bundo. Terima kasih Bundo. Terima kasih. Semoga host bacakan. Oke, kita sudah bacakan. Di YouTube ada ya, Nah? Nggak ada, belum. Oke, Ini live ya iya ini live, ini langsung gitu. di Facebook. Abang boleh bagikan ke mana sambil ini? Boleh dibagikan boleh, nanti. boleh, santai aja ya, Bang, ya. Muncul Gimana kalau yang ingin berkomentar gitu ya, ingin menanyakan. Nah, nanti dia muncul di sini. Bisa langsung jawab. Tapi kalau seandainya live sudah berakhir, berarti belakangan jawabannya di kolom komentar. Nah, ya. Oke, penonton tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa seorang Nur Lelawati yang familiarnya Mami Lela. Jadi kalau kenal tuh orangnya Mami Lela gitu ya Mi ya. Begitulah. Lebih taunya gitu. Di kantor pun juga ya Mi? Ya sebagian memanggil Mami Lela, ada juga yang manggil Mak Nano gitu. Karena Kok kan Mak jualan Nano? kan Oh, jualan Nano. Nano. Oh gitu. Nah, dari mungkin kalau yang punya mental kerupuk gitu ya Bang ya, kayaknya kalau udah digituin baper dia kayaknya ya. Nah, tapi Mami Saya dari senang. Nano itu Saya senang. bisa membawa Alhamdulillah. keliling dunia Iya, ya Mi ya. benar. Nah, penonton, jadi Mami sudah dari MCI dari Millionaire Club Indonesia. Ini adalah bisnis kesehatan dan kecantikan ya Mi. Nah, beliau sudah bisa membangun rumah impian. Nanti di sesi kedua kita live streaming di tepi kolam renangnya Mas Masya Gigi. Allah. Dan di situ mungkin sudah seperti layaknya Bali nanti. Amin. Nah, kalau sekarang kita berada di puncak Lantai 27. lantai 27, biasa di tepi kolam renang. Penonton bisa dengar dan juga kita informasikan mungkin ya Bang Ramon ya, bagi masyarakat yang berada di sekitaran Tembesi yang mungkin ada yang ingin bergabung dengan Rumah Taufiz, boleh langsung datang ke Central Laguna Hills. Nah, di situ ada Rumah Taufiz yang diresmikan oleh UAS dan diberi nama oleh UAS juga ya kalau nggak salah. benar. Namanya apa, Bang? Nurul Istighfar. Nurul Istighfar yang memang diberi nama langsung oleh Tuan Guru UAS gitu, dan diresmikan langsung penandatanganannya langsung oleh UAS gitu, Ustadz Abdul Somad. Kemudian juga Mami sudah puluhan dunia yang sudah dikelilingi gitu. Kemudian gaji pegawai kayaknya nggak ditunggu-tunggu. Kalau kami nunggu banking awal bulan, akhir bulan keluar gaji, keluar sisa-sisa dari bank sama tukin ya, tunjangan gitu. Kalau memilih kayaknya nggak pernah ya Mia ditunggu-tunggu kayaknya gaji. Ya malah ya nunggunya dari notifikasi MCI. Alhamdulillah. Nah, kalau dari MCI-nya itu sendiri gitu nih, sudah memberikan kan ada tuh rewardnya gitu ya. Dan Mami sudah dapatkan reward apa saja gitu dari MCI-nya? Ya. Di MCI itu rewardnya banyak ya Bu Edes ya. Ada berupa cash, uang cash, ada berupa jalan-jalan gitu ya. Nah, jalan-jalannya alhamdulillah nih udah puluhan negara. Ya kebetulan alhamdulillah MCI itu memberikan rewardnya itu memang keluar negeri, nggak ada di Indonesia. Tapi pasti rewardnya itu keluar negeri, minimal Asia. Pernah dulu yang kapal selut ya? Pesiar 2 kali udah kapal pesiar. Pernah dulu waktu pandemi nggak boleh keluar negeri, tapi dibuka wisata dalam negeri itu ke Bali.
Iya, Nah, itu hanya itu satu kali karena memang nggak bisa ke luar negeri. Nah, setelah dibuka boleh wisata ke luar negeri, MCI langsung ke luar negeri lagi gitu. Jadi selain kita bisa menikmati keliling dunia melalui reward MCI yang gratis tadi, plus dapat uang saku, kita digratisin nih. Jalan-jalan, tiket semuanya, tinggal bawa badan semuanya. Dan Bu Ides mungkin sudah juga pernah ya ke Korea, iya, main salju, iya, Ibu Ides juga sama Mami, saya sama Bang Ramon sama dulu Ayah Ramon ke Korea. Bu Ides juga udah menikmati reward, bukan salju ya, Bang. iya, asli salju, salju beneran. Jadi selain rewardnya jalan-jalan, MCI juga kasih cash, dan alhamdulillah kita sudah diberikan reward cashnya itu 50 juta itu 3 kali. 50 juta 3 kali. 500 jutanya sudah 1 kali. 500 juta. OTW yang kedua. Wah, ini kita masih suara menanti nunggu yang 500. Mohon doanya, mohon doanya. Ya. Jadi kayaknya nunggu duit boleh dikatakan cuma-cuma gitu. Maksudnya tiba-tiba datang 500 juta itu gimana ya rasanya ya, Mi ya? Aduh, nggak Kalau kebayang. kita pegawai berapa lama ya Mi nungguin? Aduh, gimana ya, rasa-rasa mimpi itu nyata Bu Ides. Karena memang kalau dari pegawai negeri nggak akan mungkin dapat reward sebanyak itu gitu. Kita mungkin mau lembur dari pagi kerja sampai pulang malam pun mungkin kita belum pernah dikasih reward sebesar itu gitu. Tapi alhamdulillah di bisnis MCI ada. Bahkan bukan itu aja, ada yang 1M, ada 3,5 M lagi yang dipersiapkan untuk kita para member. Dan ini maksudnya cuman dari HP ya, Mi ya? Iya. Tinggal posting gitu. Bener. Tapi beli dulu, rasakan dulu, manfaatnya baru berbagi baru bisa ya, Mi kita ya. jualan. Oke, penonton luar biasa sekali, kita menunggu yang 500 juta yang kedua. Amin, lagi ya OTW, Allah. lagi OTW. Kita beralih dulu ke penyair. Nah, kayaknya siapa dari tadi penyair aja gitu kan. Kayaknya perlu kita sedikit dengarkan dulu kayaknya Bang Ramon karena Bang Ramon ini penonton baru-baru ini di ulang tahun Kota Batam yang kemarin mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Batam sebagai apa, Bang? Tokoh budaya. Tokoh budaya. Anugerah Batam Madani. Anugerah Batam Madani. Nah, belum Kategori mendapatkan tokoh budaya. Penghargaan. Dan selain beliau seorang jurnalis gitu, kemudian juga seorang aktivis sosial. Jadi kalau yang ingin berbincang, yang ingin sekarang member MCI saya. Sekarang membernya MCI di bawahnya Mami Lela ya. Iya. Pokoknya rekan kerja. Kalau di bisnis bawahan ya. Kalau di rumah tangga tetap ya, Mi ya. Tetap. Nah, Bang, Ya. tapi satu dulu kita penuhi dulu keinginan penonton tadi dulu. Yang mana itu? Katanya dia ingin apa tadi? Oh, dibacain sairnya ya. Oh, dibacain. Jadi kasih makna. Dimaknai. Dimaknai yang tadi. Iya, Bang Ramon udah baca tadi ya? Apa sairnya? Mana dia? Gimana sair? Sair cinta tadi. Boleh minum nggak? Hah? Boleh minum nggak? Boleh, Mi. Silakan minum, Mi. Gak apa-apa. Ini jadi pembahasan karya sastra ini jadinya ya. Nggak muncul lagi di komentar ini soalnya. Dari tema nampaknya. Nah, Pak Kem, di sini nggak muncul lagi sair cintanya itu loh. Gimana itu bisa Di ini? sair dari bundo kita ya? Ada tadi yang Oh, ngirim enggak. ya. Di live di dalam Oke. Ini bundo kita inginnya dimaknai dan dibaca. Dimaknai Kan. dan dibaca. Oke. Nah, sambil dicari ya. Ya, sambil Kita dicari. lanjut Nah, ngobrol-ngobrol sedikit Bang, ya. bercerita sedikit tentang pahitnya hidup Pahitnya dan hidup. manisnya yang dirasakan sekarang dari Ya. seorang Ramon Damora. Ya. Jadi wartawan itu adalah satu jenis pekerjaan yang memang dia sudah seperti ditakdirkan untuk tidak bisa kaya. Tidak Jurnalis bisa. itu. Jurnalis itu nggak bisa kaya, Des. Karena jurnalis itu dia kepuasan kan. Ketika dia menulis, ketika tulisannya dibaca oleh orang, ketika tulisannya itu bermanfaat bagi orang, dan syukur-syukur tulisan-tulisan kita, artikel-artikel ya, karya jurnalistik yang kita buat bisa memberi manfaat, misalnya dalam konteks kebijakan ya, dalam konteks kebijakan pemerintahan, bisa berperan serta dalam membangun Kota Batam, itu rasanya sudah punya kepuasan batin yang luar biasa. Makanya ketika
Lela ikut MCI, itu bagi saya 3 huruf lucu itu. MCI itu 3 huruf lucu kalau bagi wartawan, karena Iya. saya kan bertarung dengan idealisme kan. Heeh. Ini MCI, yang kata orang MLM, multi level marketing. Udah ini bohong-bohongan ini saya bilang kan, udah pasti tuh. 2014 Lela gabung, 2015 dia sudah mulai intens gitu. Yang bisa saya lakukan adalah tidak melarang tapi juga tidak mengiyakan, Mengizinkan. tapi mengizinkan gitu. Sempat ada sedikit pertengkaran-pertengkaran kecil lah ya. Ya kalau kita kan punya prinsip kita boleh bertengkar tapi jangan lama gitu. Intinya adalah komunikasi kan. Nah, sebab bertengkar itu, misalnya ketika dia pulang telat nih, Pulang kantor telat. dia prospekin member-member. Nah, ini kan telat pulangnya, sempat marah. 2014, 2015, itu 2019 ya baru ayah dapat hidayah MCI. Wah, ternyata lama juga. Lama, 3 tahun 4 tahun. 2019. Oh, waktu mau ke Iya, benar. Eropa. Iya, benar. Waktu mau ke Eropa, dia kan sering dapat jalan-jalan nih. Dia jalan-jalan ke Hong Kong pernah, ke Cina pernah, Korea pernah. Saya sering diajak tapi saya enggak mau. Waktu itu saya masih Karena masih jaim gitu ya. Jaim juga, dan kebetulan negara-negara yang diajak tuh saya sudah berangkat dalam konteks liputan. Nah, dulu waktu saya masih di Batam Pos, saya pernah bukan wartawan liputan luar negeri bukan, tapi ketika ada rombongan pemerintahan berangkat saya biasanya diajak gitu. Karena dulu saya sempat 2 periode ketua PWI kan, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kepri gitu. Nah, ini mau ke Belanda nih, mau ke Eropa nih. Jadi Lela tuh diam-diam itu. Kan udah pernah sebelumnya. Karena saya udah pernah juga ke Eropa. Saya pernah 2015 itu saya ngajar di Paris itu, ngajar bahasa Melayu waktu itu. Karena waktu itu di kampus itu ada program mengajar bahasa Melayu harus menghadirkan penutur asli. Kebetulan saya yang dapat kesempatan berangkat. Jadi Pak Rahman ke Paris jadi pengajar bahasa Melayu. Ada di Sorbonne itu, nama kampusnya Inalco. Inalco itu kampus yang sudah tua lah, sejak dari abad ke-18 mungkin sudah ada. Jadi satu kampus yang mempelajari bahasa-bahasa Oriental, bahasa-bahasa yang ada di Asia. Termasuk ada kelas bahasa Melayu yang pelajari bahasa Melayu. Lumayan juga itu mahasiswanya itu sekitar, waktu saya di sana itu 28 mahasiswa. Jadi mereka Itu memang orang Paris, orang Paris. Perancis belajar bahasa Melayu ya. Motivasinya macam-macam. Ada yang dapat calon suami orang Melayu, ada yang orang tuanya mau bekerja di kedutaan besar di Malaysia. Ya, jadi macam-macam lah pada saat itu. Nah, waktu itu saya dengan sastrawan Bang Fakurnas M. Jabar waktu itu berangkat. Nah, artinya saya sudah pernah nih ke Eropa, sudah pernah, Prancis sudah pernah. Saya masih tidak mau, masih angkuh lah saya pada saat itu. Ini Lela diam-diam ngurusin nih. Dia urusin syarat-syarat visa tuh, dia urus diam-diam itu. Tapi memang dari bonus-bonus yang masuk itu Bang Rahman belum tertarik gitu. Oh, belum tertarik. Oh, dia malah belum cerita. Jadi Karena dia belum berapa tahun? belum dapat 2014 3 tahun itu. lebih lah. Dia 3 nggak tahun pernah lebih. cerita itu. Soal bahwa dia tuh punya bonus-bonusnya, Iya. sudah dapat bonus, nggak cerita. Berlaku lah pada puluhan saat juta itu udah. filosofi uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku. Ini luar biasa. Nah, jadi saya diurus lah diam-diam berkas saya visa tuh, Des. Nah, visa ini kan dia harus, visa Schengen itu harus ada wawancaranya. Datanglah panggilan wawancara visa itu, dan dia mau tak mau akhirnya cerita. Ini ada panggilan nih, panggilan ke Jakarta, kita harus datang. Kemana? Loh, kapan ini ngurusin visanya? Dia kan ngurusin diam-diam. Akhirnya saya berangkat lah pada saat itu. Jangan terpaksa. Terpaksa saya berangkat ke visa, kami wawancara, akhirnya visa keluar, berangkat lah. Hari pertama itu kalau MCI itu kan jadinya selalu begini-begini. Iya, gitu ya. Saya hari pertama tuh paling anti begini-begini tuh. Harus gini. MCI itu paling anti. Saya kalau nggak masukin tangan, kalau nggak saya pura-pura megang topi, kalau nggak saya begini gitu di foto-foto. Kalau MCI itu kan heboh, MCI gitu, better life with MCI. Saya masih malas. Masih gengsi. Masih gengsi tuh hari pertama. Nah, hari kedua waktu kita ada tour kemana gitu, saya kebetulan satu bus dengan beberapa orang itu. Jadi saya ajak ngobrol lah. Yang di sebelah saya itu mantan manajer bank, yang sebelah saya ini dulu dia yang ini ada yang TKI, yang ini ada akuntan ya, ada akuntan, artinya
ternyata MCA ini adalah satu bisnis yang dia bisa dikerjakan, bisa sederhana, bisa dikerjakan oleh orang yang paling sederhana sekalipun gitu. Nah ini yang TKI ini yang dari Palembang ya, dari Jambi apa dari Palembang sih, Abang Mbak Yeni sama Bang Aan ya. Iya, orang Jambi, orang yang sempat di TKI tapi karena dia punya bermimpi besar dan Allah memberikan dia apa namanya anugerah karunia untuk semangat menjalankan bisnisnya, dia sekarang menjalani hidup dengan sangat-sangat layak. Nah, ini saya bilang, wah ini luar biasa ini orang-orang. Apa namanya orang-orang dari berbagai kalangan, tapi bukan yang pengangguran ya, Bang ya? Pengangguran. Tapi mereka orang-orang yang tawaduk gini, orang-orang yang low profile, orang-orang yang rendah hati, tapi mereka punya penghasil luar biasa. Nah dari beberapa hari di situlah ngobrol-ngobrol kita sesama lelaki kan, sama-sama cowok yang ikut di situ. Saya lalu di WhatsApp tuh, saya tanyain semua tuh, saya ajak ngobrol, saya tanya dari hulu ke hilir, ini benar nggak sebenarnya MCI ini? Ya. Alhamdulillah bertemu. Pulang itulah saya bilang, sudah aku nyerahlah. Ayo kita kerjain. Kita gas MCI. Nah waktu itu saya saking semangatnya itu Des, itu setiap jumpa sama narasumber saya udah bawa paket itu. Wartawan semuanya udah. Semua paket tuh, jumpa kepala dinas saya paksain. Iya. Abang ambil nih. Pak Wali. Wali kota pun ambil. Wali kota, Wali kota itu. Oh, aku saya paksa, nah itulah tuh asal usulnya semangat. Nah, akhirnya dengan ternyata kalau suatu bisnis kita kerjakan bersama keluarga dan kita kerjakan sama-sama satu frekuensi, itu akan terasa lebih besar hasilnya gitu. Wadah bermimpi kita juga menjadi lebih besar lagi. Walaupun bisnisnya apa aja ya Bang apa ya. Aja. Dan yang penting Bang tekun. Kemudian komunikasi antara kedua belah pihak, antara suami dan istri itu saling support, itu yang utama ya. Itu yang paling utama. Karena link keluarga itu, kalau saya bilang keluarga itu kan dia kayak lingkaran kekuatan itu kan. Dasarnya tuh iman, disatukan oleh cinta dan akhirnya nanti dijaga oleh Allah gitu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ya kalau nggak salah 74 itu kan kita selalu diajarkan berdoa tuh, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Jadikan istriku, istri kami, anak-anak kami qurrata ayun, penyenang hati. Jadi berkeluarga itu ya mencari kesenangan sebenarnya kan. Sakinah itu kan air yang tenang tuh asal usul katanya. Nah, jadi saya berpikir ya udahlah, saya harus korbankan ego saya. Mungkin idealisme saya dengan yang dulu dengan idealisme sekarang sudah berbeda gitu. Idealisme sekarang lebih kepada bagaimana kita mensupport istri. Nah, terus kita ke anak-anak Bang. Nah, kan sekarang Mami sama Mama juga udah sibuk juga gitu di bisnis, di pekerjaan masing-masing. Nah, punya 2 anak laki-laki. Itu memang maksudnya dari arahan Mami sama Ramon sehingga mereka dua-duanya kan ke pondok ya. Iya. Nggak ada yang lihat itu yang sekolahnya kan orang pengen dokter, ingin apa umumnya kan begitu. Nah, memang cita-citanya anak-anak itu yang ingin menjadi seperti itu atau memang keinginan Mami sama Ramon gitu? Sebenarnya banyak faktor. Mungkin awalnya dari tradisi. Ambo nih mondoknya di Padang Panjang nih Des, di Kota Baru. Kota Baru Padang Panjang. Di MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus tuh di seberang Bika Mariana tuh. 3 tahun tuh di situ tuh Bang. Kok di Pasir Bahasa Padang? Pasir Bahasa Padang. Lela juga tamatan Ponorogo. Mondok juga di Ponorogo kan. Jadi ada tradisi santri itu ada di keluarga kita, sudah ada gitu. Nah kita memang sebenarnya ini memberikan motivasi. Kebetulan di Anggrek Mas ini anak-anaknya mondok semua. Jadi mendukung sudah. Jadi anak saya itu waktu kelas 5 saja sudah pengen ke pondok. Karena si A, si B, si C, abang A, abang B, abang C udah ke pondok ya katanya. Abang mau juga ke pondok gitu kan. Akhirnya kami tinggal memberi motivasi saja, menyempurnakan motivasinya gitu.
mendorong motivasinya lebih besar lagi. Berarti memang sebenarnya dari keinginan anak itu sendiri. Keinginan semua lah. Keinginan iya, semua. jadi tidak ada paksaan kan? Tak ada kebanyakan begitu. paksaan. Sehingga pada akhirnya ketika ada paksaan ke anak tersebut setelah keluar dari pondok, dia malah lebih Oh iya, ini lagi gitu. berdampak. Nah berarti si anaknya juga memang inginnya begitu ya, makanya Inginnya dia memuluskan begitu. keinginan orang tua Betul. juga. Nah, Kita punya keinginan, anak-anak punya motivasi yang lebih, ditambah lingkungan di perumahan dia juga anak-anaknya di sini tapi semua. nggak ada yang sekolah di Batam kan, Bang? Anak-anak kita Hah? Yang SD SMP, Batam. yang SD, STK, SMP, SD di SMA-nya nggak ada yang di Batam. Tamat SD tamat SD Pondoknya. langsung mondok. Langsung mondok yang, nah yang besar. Nah kemarin kita dapat informasi juga bahwa mendapatkan beasiswa Dari Ma'had Said bin Zabid, nama lembaganya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Indonesia Arab. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Nah, Islam Arab. Ini satu LIPIA ini sudah kampus tertua juga. Banyak yang tamatan dari sana, Hidayat Nur Wahid dari sana, Akhir dari sana, itu ya, Gubernur Jabar dulu. Banyak lah yang dari sana, ustadz kita. Dia sejak dari tahun 80-an kalau saya tidak salah. Nah, sekarang LIPIA itu membuka beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia, full beasiswa, dapat uang saku. Jadi selain dapat beasiswa, mereka juga dapat uang saku dan ya kuliahnya alhamdulillah gratis semua lah gitu. Ya seleksinya lumayan ketat lah. Ya, dan alhamdulillah karena anak saya yang Jilan itu juga sungguh-sungguh mengikuti, ya ini keberhasilan dia lah untuk bisa diterima di situ di LD. Jadi ya. penonton sepertinya buat keluarga Mami Lela dan Maramon, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Amin, amin, amin. Jadi amin. sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Di mana anak-anaknya semuanya ke jalur agama semua gitu. Yang besar sudah kuliah di sebuah universitas dengan beasiswa. Ya. Kemudian yang kecil juga pondok. Sekarang udah SMA ya, Bang? Dia sekarang. Man 2 Bengkong. Oh, Man 2 Bengkok. Nah, tetap juga di sekolah Sekolah Islam. Islam gitu. Kemudian di dunianya seperti kita dengar tadi sudah sukses. Nah, mungkin yang bisa kita ambil nih penonton bahwa akhirat dulu maka dunia akan mengikuti. Wah. Begitu ya, Bang ya? Luar biasa. Iya, yang saya ambil dari yang bukan saya, tapi dari yang kita dengar tadi, dari yang kita bisa kita simpulkan nih penonton, bahwa kejar dulu akhirat maka dunia akan mengikuti. Ya, amin. Nah, kebanyakan kita mungkin saya sendiri nih penonton ya, ini sendiri di Maramon mungkin kebanyakan dunianya gitu. Jadi dunia sibuk dengan dunia. Ya yang dikejar sampai kemana dunia itu nggak ada ujungnya gitu. Nah ternyata kita dapat ilmu malam ini penonton, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Nah, oke, udah jumpa belum nih penyair ini tadi penyair yang mau dibacakan? Udah mati aja itu. Mana dia? Di mana tadi nah? Bisa ini ulang nggak itunya? Nih saya punya syair nih dia nih, tapi nggak muncul. Saya punya syair nih ya. Nah ini dia. Nah ini ada saya tapi dia nggak ini. Tapi gelap ya. Coba ya bacain. Saya punya dari Wependi Pinem. Wah, ini orang Pinem ya, marga Pinem ini. Saya punya syair cinta dan mohon untuk penjelasan dan makna syair ini. Oh, dia ingin kita memaknai. Sebenarnya tentu dibacain juga, dimaknai juga gitu. Nah, tentu yang tahu makna syair adalah penyairnya sendiri ya. Masya Allah. Oke lah. Rasa cinta itu tak bersuara, hanya bersemi di hati. Tanpa syarat, tanpa harap, diam-diam ia menguat, tak meminta, hanya memberi. Seperti angin sepoi, hadirnya tenang, tapi bermakna. Ini apa tuh maknanya? Tepuk tangan dulu untuk Wependi Pinem ini. Ini dalam maknanya. Ini dalam maknanya ini. Iya. Ini pokoknya udah saking cintanya lah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Dan ini kalau saya melihatnya, saya ingat jadi salah seorang filosof ini, namanya Karl Marx. Kata Karl Marx, cinta itu hanya satu arah,
mau dibalas cinta kita, mau mendapatkan tepukan balasan itu tidak penting. Yang penting kita sudah cinta, cinta saja. Sehingga si Pina menyebut di sini cintanya hanya bersemi di hati, tanpa syarat, tanpa harap. Tapi diam-diam dia sudah menguat, tidak meminta, hanya memberi. Seperti angin sepoi-sepoi, hadirnya tenang, tapi memberi cukup makna. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan cintanya berbalas. Jangan sampai jadi bertepuk sebelah tangan. iya. Jangan sampai kayak kisah Dato Maringgi kan. Kasih tak sampai. Oke, selamat, ini luar biasa nih. Itu Mas apa Mbak ini ya? Abang atau kakak ini? Mas sepertinya Oh, Mas. abang Wependi benar. Mudah-mudahan seseorang yang ditujukan oleh Bang Wependi juga mendengar ya di sini. Iya. Dan cintanya merasa. terbalas. Dan cintanya terbalas. Oke, penonton luar biasa sekali. Lengkap nih kita malam ini, dapat ilmunya, dapat hiburannya ya penonton. Kita bacakan dulu komentar yang baru masuk dari Elvita Ummu Raisya. Sukses buat Pak Ramon dan Bu Lela. Terima kasih. Nurmalinda Caniago, assalamualaikum, sukses selalu Soro TV Minang. Terima kasih Yani dari Solo nih. Yesi Febriani NCI, sukses selalu Pak Ramon dan Mami Lela. Terima kasih Miss Esi. Kemudian Nurjana Ana, Bu Ana hadir host. Terima kasih Bu Ana. Penonton, sudah tak terasa sudah 1 jam kita bersama Mami Lela dengan Bang Ramon. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita kuak rahasia sukses dari seorang Mami Lela dan Bang Ramon dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia, dalam membina bisnis yang maju, dalam membangun fondasi-fondasi, bagaimana menanamkan fondasi agama kepada anak, dan kemudian menjadi bagaimana menanamkan ke diri kita sendiri bahwa akhirat itu lebih utama dibandingkan dunia. Itu banyak mungkin yang bisa kita gali dari narasumber kita pada malam hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi di akhir sesi kita minta statement terakhir Mami dan Bang Ramon. Mami dulu, silakan nih. Kalau saya sih menyimpulkannya, untuk menjadi seseorang yang berhasil ataupun sukses itu cukup dengan satu kata, yaitu kemauan. Jadi kalau kita sudah punya kemauan, pasti akan ada 1000 jalan. Tapi kalau sebaliknya tidak ada kemauan, pasti akan ada 1000 alasan. Jadi intinya adalah kemauan, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi cukup kemauan Luar saja biasa. ya Bapak Ibu. Mungkin suami lagi. Waduh, Satu aja. udah cukup itu. Yang satu. Ya, tiba-tiba karena Des ngajak ngobrol soal keluarga, soal anak, saya jadi teringat anak-anak ini. Jadi mungkin saya ingin menutup dengan satu quotes ya, atau satu kutipan, bahwa keluarga itu ibarat cabang-cabang pohon. Dia akan tumbuh ke arah yang berbeda-beda, namun tetap harus diingat bahwa di dalam keluarga hanya punya satu akar, yaitu hati. Demikian, terima kasih. Oke, itu maknai sendiri penonton, nggak dimaknai sama Bang Ramon. Oke, baik penonton, banyak hal yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini, dan pastinya penonton menjadi satu, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi para ibu-ibu, dan bukan ibu-ibu saja pada malam hari ini, bagi seluruh penonton, bahwa apa saja bisa kita lakukan. Yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Begitu ya, Mi? Tapi di mana tidak ada kemauan, 1000 akan ada 1000 alasan. Gitu. Itu menurut Mami Lela. Kemudian menurut Bang Ramon, di dalam sebuah keluarga, ibaratkan keluarga sebuah cabang-cabang pohon, maka ada akar yang kuat yang harus menegakkan cabang-cabang tersebut, yaitu adalah hati. Maka jagalah hati. Jagalah hati. Dan penonton, mau berbisnis apa saja silakan, dan kebetulan Mami Lela memang bisnisnya di kesehatan dan kecantikan. Yang ingin bergabung bersama Mami Lela silakan, yang ingin belajar bersama Mami Lela silakan, yang ingin belajar bersama Bang Ramon silakan. Yang pastinya bahwa penonton, tidak ada
semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Jadi kalau yang bermimpi ingin merubah nasib ya Mia, Yes. maka mulailah dari kemauan dan keinginan. Dan mudah-mudahan penonton kita semua yang ada di sini bisa memetik dari apa yang sudah kami berikan kepada penonton dan bermanfaat untuk kita semua, dan sukses terus untuk Mami Lela dan Bang Ramon. Sukses juga untuk Suara Minang TV. Terima kasih Bang Ramon. Dan mudah-mudahan kita semua sukses untuk kita semua ya Bang Ramon ya, untuk penonton juga. Dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Mami Lela dan Bang Ramon di Rumah Impian. Nah, baik penonton, saya Desmanis beserta seluruh kru Suara Minang TV pada malam hari ini mohon pamit undur diri, dan saya mohon maaf jika ada perkataan kami yang tidak pada tempatnya, dan tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.